Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 12 SMA, SMK maupun MA. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca Ummul Quran. Ala haddin niyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat. Jangan tinggalkan dakwah. Ya. Ini sebagai moto kita, tetap selalu berdakwah. Peta konsep: memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat, memahami dalil perintah khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat, memahami ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah, kemudian hidup sesuai perintah Allah dalam melaksanakan khutbah, tabligh dan dakwah. Memahami pelaksanaan khutbah, tabligh dan dakwah. Pengertian khutbah: khutbah menurut bahasa, berbicara, ceramah, nasihat atau berpidato. Ya. Khutbah menurut istilah, berpidato di atas mimbar sesuai syarat dan rukun dengan tujuan mengajak pendengar untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lebih spesifik lagi pengertian khutbah. Kemudian sebab-sebab khutbah. Ya. Pertama, merupakan rangkaian ibadah tertentu. Misalnya khutbah sholat Jumat, sholat Id, atau sholat istisqa. Adanya fenomena alam tertentu, terjadinya gerhana. Ya. Perlunya pendalaman dalam pelaksanaan jenis ibadah tertentu. Contoh khutbah nikah. Nah, ini sebab-sebab diadakannya khutbah. Kemudian dalil perintah khutbah. Ya. Khutbah harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ya. Harus mengikuti ajaran, ya, yang disampaikan. Ada di dalam surah Quran An-Nisa, ya. Surah An-Nisa ayat 115, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukan itu, dan akan kami masukkan ia ke dalam neraka jahanam, na'udzubillah, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ya. Kemudian ada di dalam model khutbah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW, ya, itu hadis riwayat Muslim yang artinya dulu Nabi SAW berkhutbah 2 kali, duduk di antara 2 khutbah, membaca Al-Quran dan mengingatkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalil. Kemudian perintah tabligh, ya. Kita masuk kepada tabligh. Pengertian tabligh. Tabligh menurut bahasa menyampaikan. Tabligh menurut istilah kegiatan menyampaikan pesan agama Islam melalui momen tertentu dengan tujuan agar umat Islam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai Al-Qur'an dan hadis. Tabligh dapat dilakukan di masjid, lapangan terbuka dan lain-lain. Sebab-sebab melakukan tabligh: pertama, adanya perintah untuk bertabligh, ya. Diperintahkan sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari. An Abdullah, ya, an Abdullah bin Amr wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah. Dari Abdullah bin Amr
bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikan dariku sekalipun hanya satu ayat. Ya. Ini dalil terkait dengan sebab-sebab, ya, sebab kita untuk bertabligh. Adanya perintah untuk memberikan peringatan, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Kemudian adanya perintah mencari investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Ya. Ini sebab-sebab melakukan tabligh. Kemudian dalil perintah tabligh, ya. Dalil perintah tabligh an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah hadithu an Nabi Israil wa la haraja wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya. Jadi Abdullah bin Amr berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sampaikanlah ajaran Islam dariku walau satu ayat, dan ceritakanlah tentang Bani Israel tanpa perlu takut. Sungguh barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya adalah neraka. Ya. Masuk kepada dakwah, pengertian dakwah secara bahasa, mengajak, memanggil. Dakwah secara istilah, suatu upaya untuk mengajak orang lain ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Pengertian dakwah, ya, pola dalam berdakwah. Dakwah bil lisan, ya, ini pola-polanya. Pertama, dakwah bil lisan. Dakwah dilakukan dengan lisan, ya, ceramah, nasihat, kemudian diskusi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dakwah bil kitabah. Dakwah dilakukan dengan menggunakan media tulis, kumpulan karya tulis, buku, kitab, dan lain-lain. Kemudian pola yang ketiga adalah dakwah bil hal, dengan dakwah dengan perbuatan atau uswatun hasanah, contoh. Ya. Sebab-sebab dakwah, adanya perintah untuk menjadi orang yang beruntung. Ya. Ada di dalam surah Al-Imran ayat 104, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian sebab yang kedua adalah adanya perintah untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang-orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya. Itu ada di dalam surah An-Nahl ayat 43. Kemudian ini dalilnya, ya, dalil ketika kita ingin berdakwah, ya, dalil untuk pegangan bahwa dakwah itu Allah yang memerintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya. An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu ialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya. Dalil selanjutnya di dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Selanjutnya ada di dalam
hadis riwayat Muslim ya, terkait dengan dalil perintah berdakwah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Rasulullah bersabda, barang siapa di antaramu menghadapi perkara mungkar, maka hendaklah merubah dengan tindakan kekuasaannya, dan jika tidak ada kemampuan, maka hendaklah dengan nasihatnya, dan jika tidak ada kemampuan, maka hendaklah dengan iman hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman ya. Etika dalam berdakwah ya. Pertama, bersikap lemah lembut, tidak keras ya. Kemudian disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, harus disesuaikan. Mampu menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, uswatun hasanah. Sifatnya lebih banyak mengajak dan merangkul, bukan menginjak atau bahkan memukul. Tema sesuai situasi dan kondisi. Materi dakwah sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak mengharap imbalan. Prinsip dalam berdakwah yang pertama, bersifat mengajak. Kemudian sikap menerima dakwah selalu berkaitan dengan hidayah. Melakukan dakwah pada prinsipnya melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dai mengajak untuk menyembah Allah dan menjauhi segala larangannya. Syarat khutbah ya. Pertama, syarat khotib. Seorang laki-laki menutup aurat, berdiri, suci dari hadas dan najis. Duduk di antara dua khutbah, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah, melakukan rukun khutbah. Kemudian ketentuan khutbah, syarat rukun, syarat khutbah. Yang selanjutnya syarat materi khutbah bersumber dari Al-Quran dan hadis materinya ya. Mengajak dan mendorong umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT sesuai dengan perkembangan zaman, tidak mengandung unsur hasutan kelompok. Kemudian rukun khutbah, membaca hamdalah, membaca 2 kalimat syahadat, membaca salawat Nabi, membaca ayat suci Al-Quran, kemudian membaca doa. Kemudian macam-macam khutbah salat Jumat, khutbah salat Idain ya, Idul Adha dan Idul Fitri, khutbah lainnya salat gerhana, salat istiqo dan lain-lain, ada khutbah nikah. Kemudian syarat tabligh, memiliki kemampuan pengetahuan agama yang memadai, memiliki keterampilan metode yang variatif, memiliki sifat sabar dan tidak emosional, memiliki sifat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak bersifat komersial. Persamaan antara khutbah dan tabligh, kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ya, sama-sama kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar, kegiatan untuk mendakwahkan ajaran Islam ya, memperoleh janji keberuntungan bagi pelakunya. Perbedaan antara khutbah dan tabligh, khutbah dilakukan laki-laki, tabligh boleh dilakukan laki-laki atau perempuan. Khutbah terikat rukun ya, ada rukunnya. Kemudian tabligh tidak ada rukunnya. Tujuan khutbah mengajak umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan, tabligh mengajak manusia untuk mengikuti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selamat dunia dan akhirat. Lanjut. Ketentuan dakwah, syarat-syarat dakwah dilakukan oleh umat Islam yang memiliki ilmu pengetahuan agama yang memadai, menggunakan metode yang menarik, mengajak, merangkul. Dakwah dilakukan terus-menerus, sabar, ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Persamaan khutbah, tabligh dan dakwah, kegiatan menyampaikan ajaran Islam, kegiatan yang membutuhkan keteladanan bagi pelakunya, kemudian memperoleh jaminan keberuntungan bagi pelakunya, sumber materi dari Al-Quran dan hadis. Perbedaan khutbah, tabligh dan dakwah. Khutbah dilakukan laki-laki, tabligh dan dakwah boleh dilakukan laki-laki atau perempuan. Itu perbedaannya. Kemudian khutbah tidak ada, khutbah terikat rukun, tabligh dan dakwah tidak ada rukun. Kemudian khutbah dilakukan di atas mimbar, sementara tabligh dan dakwah boleh menggunakan mimbar ataupun tidak. Kemudian pelaksanaan khutbah terikat dengan ibadah yang lain, sementara tabligh dan dakwah tidak terikat dengan ibadah tertentu. Itu perbedaannya ya.
itu materi terkait dengan ketentuan khutbah tabligh dan dakwah. Mudah-mudahan dengan materi ini bisa menambah wawasan kita bagaimana kita menjadi insan ya, yang mampu berdakwah, menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.